Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh dan saling berwasiat dalam kebenaran serta saling berwasiat dalam kesabaran. Surat Al-Asr. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat atau yang mewakili, Bapak Ibu, keluarga besar Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat yang tidak bisa disebut satu persatu, yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita bisa hadir bersama-sama di aula Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat ini dalam rangka tafaqquhu fiddin. Artinya untuk sama-sama kita memahami agama ini dengan baik. Karena sering disampaikan oleh para mubalik dan asatid bahwa satu dari 7 tanda kebahagiaan dunia yang disampaikan oleh Ibnu Abbas itu kan tafaqquhu fiddin. Keinginan untuk memahami agama yang selalu hidup dalam hati kita itu menunjukkan bahwa kebahagiaan dunia itu ada. Satu dari 7 tanda kebahagiaan dunia. Berarti kan mencari kebahagiaan dunia itu tidak harus jauh-jauh, tidak harus dengan biaya mahal. Karena majelis-majelis ilmu sangat banyak hari ini ya. Di kompleks saja ada majelis ilmu, di masjid atau di musola ya Pak ya. Berarti kan ada yang bisa mendatangkan kebahagiaan dunia tanpa harus pergi jauh-jauh, tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Termasuk yang ada di sosial media, di YouTube, di Instagram itu kan banyak sekali kajian-kajian guru-guru kita. Kalau memang kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia. Karena satu dari 7 tanda kebahagiaan dunia itu adalah memahami agama, dan itu ada di majelis-majelis ilmu. Tapi memang tingkat kehadiran untuk bermajelis ini ya kalau orang nanya kan
Ustadz mencari masjid musolanan rami itu di mana? Kan itu. Ada jamaah pernah bertanya, kan Ustadz ceramah kok, di mana masjid musolanan paling rami jamaah? Itu agak berat juga saya menjawab. Ada beberapa yang saya sebut, tapi memang tingkat produktivitas di komplek itu sudah rendah. Artinya non pensiun kala banyak, Bu. Ya kalau lah pensiun ya kemangale Ustaz, itu ke masjid. Nah, ya betul itu, Bu. Di komplek-komplek yang sudah banyak pensiun itu biasanya masjid rami itu. Tapi kalau komplek baru, nah itu sedang elok nan hadir tuh. Apa-apa berampe, ibu-ibu batigo. Mereka cek pengurus, Pak Ustaz, lanjut kan itu. Ya kemangawal, ini maghrib baru tiba dari kerajo, Bu. Ya kan? Itu mandi lo dulu kan, makan lo dulu. Nah, kan begitu. Ya, enggak maghribnya lagi, Pak. Maghribnya lagi capek. Yanya artinya sholatnya ramai. Tapi setelah sholat, wah, banyak yang sholat tadinya. Maka dijawab oleh pengurus, ya apa mah Ustaz, makan dulu juga. Istirahat dulu kan gitu. Ya. Baik. Ya mudah-mudahan hari ini kita hadir bermajelis ilmu tidak lain dan tidak bukan dalam rangka mendapatkan kebaikan tersebut. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, saya tadi diingatkan Bu Anita, Ustadz sudah pernah ke sini, tapi saya sendiri lupa pula. Ya, enggak ingat saya Bu Anita. Boleh jadi pernah atau memang belum kan itu ya. Ya karena kan mengisi ceramah di kantor-kantor enggak teringat lagi gitu ya. Bisa jadi memang pernah gitu ya. Ya. Hari ini kita sudah berada di tanggal 24 Zulhijjah. Ya. Jumat depan, ya, Jumat depan itu sudah tanggal 1 Muharram. Makanya kalendernya warnanya merah, menyala. Ikonnya menyala aku api, benar. Terus ada yang bilang kalau ngasih ikon tuh jangan api, acok tabaka gini. Padahal niat orang bikin ikon api itu kan semangat, menyala. Kecuali menyala abangku gitu ya. Menyala. Ada yang protes tuh jangan diagi aja ikon api-api, boleh murah tabaka gini. Tapi menurut hemat saya enggak ada pula ke situ. Ya kan? Karena kan ikon api itu mungkin ya untuk memberi semangat, motivasi kan begitu. Tapi semenjak itu ambo ya agak ragu loh membuat ikon api ya. Ya agak ragu juga kan. Ya. Kita tidak berniat adanya kebakaran-kebakaran kan tidak seperti itu. Ya, karena ya sepertinya orang hari ini memang tidak takut juga dengan api. Karena ada postingan-postingan kan, yang kemudian di postingan itu kita bisa tonton. Ini hari pertama saya di neraka. Ini kamar saya. Coba bayangkan. Itu kan bermain-main ya dengan api. Dan api yang dipermainkannya bukan api di dunia, tapi api di neraka. Api dunia ini 1/7 dari api neraka jahanam yang sudah dicelup ke dalam air laut 2 kali. Itulah api kita. Coba 1/7 dari api neraka jahanam itu pun sudah dicelup ke dalam air 2 kali. Itu api Pak. Tidak tanggung angin. Ikut bermain-main nyojo api neraka jahanam. Ya, ibu mungkin lihat ya postingan itu kan. Hari pertama saya di neraka. Ini kamar saya. Ayo teman-teman bergabung semua. Gitu. Bermain-main ya. An-nar kan, An-nar itu sebenarnya kalau diterjemahkan kan api itu Pak ya, diterjemahkan api bukan neraka ya, api. Saya didatangi seorang jamaah kan, Ustadz Zakir Naik
itu tidak pernah menerjemahkan jannah dengan paradise. Kalau diawak kan tentu dengan surga. Beliau kalau ceramah Ustadz, jannah itu tetap jannah. Ambu simak-simak yuk. Jadi Ustadz Zakir Naik itu tidak pernah menerjemahkan jannah dengan paradise. Paradise itu kan surga. Kalau Bali kan disebut paradise. Bali is paradise. Ya, Bali itu adalah surga. Jadi kalau jannah diterjemahkan paradise, kata beliau itu mereduksi makna jannah. Makanya Ustadz Zakir Naik tidak pernah menerjemahkan jannah. Beliau kalau ceramah, jannah itu ya jannah. Ya. Tapi kemudian saya bilang, kok tibo di neraka beliau menggunakan hell. Tidak benar. Harusnya kalau memang menjaga supaya tidak mereduksi, kata saya kepada jamaah tersebut, jannah itu tetap dipakai jannah, nar itu harusnya tetap nar. Sebab kalau nar nanti diterjemahkan api atau neraka, maka dia mereduksi itu. Nah, saya tidak tahu apakah jannah yang disampaikan oleh Zakir Naik itu adalah bahasa yang memang di Pakistan, ya Pakistan. Iya Pakistan. Bapak Ibu cek lah nanti ya. Apakah memang di negaranya itu menyebut jannah itu ya jannah gitu, tidak diterjemahkan. Kalau kita kan karena sudah diterjemahkan, maka kita menyebut jannah itu ya surga. Tapi Pak Zakir Naik tidak menerjemahkannya ke paradise, boleh jadi dalam bahasa keseharian beliau memang jannah itu gitu. Sehingga tidak perlu diterjemahkan. Ya kan? Sama dengan an-nar tadi, ternyata kan diterjemahkan menjadi hell. Hell itu artinya neraka. Kenapa bukan fire ya? Kenapa bukan fire? Kan an-nar itu kan api itu bu, fire. Karena boleh jadi memang api fire itu tidak sama dengan api neraka. Tidak sama. Saya sampaikan dalam kajian, api neraka yang paling dangkal kata Nabi Muhammad. Saya membahas tentang syafaat Nabi ya, kepada umatnya. Kan syafaat Nabi itu termasuk diberikan kepada orang kafir. Abu Thalib paman Nabi itu dapat syafaat Nabi Pak. Makanya Nabi minta Abu Thalib itu ditaruh di neraka yang paling dangkal. Neraka yang paling dangkal itu apinya hanya sampai mata kaki. Itu neraka paling dangkal. Jadi apinya hanya sampai mata kaki, tapi otak kita bisa meleleh. Nah, itulah neraka paling dangkal. Ya, jangan beko dibuat status ya. Neraka yang paling dangkal kayak kolam renang saja gitu kan. Tidak bisa ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah. Ini pengantar saja dulu ya. Ya. Dulu saya mengkritisi makanan yang memang melabelkannya dengan neraka. Mudah-mudahan Bu Anita tidak masuk kategori memakai itu ya. Karena dulu lagi tren juga kan ayam neraka. Ya, yang menu-menunya itu kan menu neraka semua. Yang paling pedas itu kan jahanam. Ya, jadi kalau meminta tuh ayam neraka levelnya dia jahanam. Itu level paling pedas. Ya, itu kan sekarang tidak ada lagi, sudah ditertibkan oleh Satpol PP ya, pemerintah. Jadi rumah tempat makan yang pakai neraka itu sudah ditertibkan oleh Satpol PP. Ya, tapi kalau Bapak Ibu lihat postingan saya di YouTube tuh, itu dari tahun awal itu sudah saya sampaikan dulu waktu awal-awal begitu booming nama-nama makanan dengan neraka itu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Maka pada pagi hari ini di awal kita sudah sama-sama menyimak membaca surat Al-Asr. Ya. Di mana Allah bersumpah dengan waktu wal asri, demi masa atau demi waktu asar. Jadi kalau kita baca Bapak Ibu pendapat mufassir, ketika Allah bersumpah dengan sesuatu,
Allah ingin agar hambanya memberikan perhatian yang lebih terhadap apa yang Allah sumpahkan. Ya. Jadi memberi perhatian. Wal asri, demi masa. Jadi punya perhatian lebih hamba terhadap sumpah Allah tersebut. Artinya ada yang akan Allah sampaikan kepada hambanya yang begitu penting untuk diperhatikan. Itu kalau kita baca pendapat mufassir ketika Allah bersumpah. Berarti ketika Allah bersumpah dengan waktu, Allah juga ingin hambanya itu memberikan perhatian yang lebih terhadap waktu. Karena kehidupan ini Bapak Ibu adalah kumpulan dari waktu. Ya. Detik ke detik jadi menit dia. Menit-menit jadi jam, jam ke jam jadi hari kan. Hari ke hari jadi minggu. Minggu ke minggu jadi bulan, bulan ke bulan jadi tahun. Makanya ibu bisa menyebut hari ini sudah berapa umur ibu? Umur saya Ustadz 45 tahun. Kenapa bisa ada 45 tahun? Karena kumpulan waktu itu Pak. Kumpulan waktu itu. Jadi kehidupan seseorang itu adalah kumpulan dari waktu. Kumpulan dari waktu. Sehingga seperti yang dibaca oleh Bapak di awal tadi, Qori, maka ada waktu yang memang sudah kita lalui. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat. Berarti kan memang ada waktu yang sudah kita lalui. Jadi kalau kita yang hari ini Bapak Ibu berumur 45 tahun, berarti kan sudah 45 tahun waktu yang kita lalui. Makanya wal asri itu artinya kan ada yang menafsirkan demi waktu asar yang begitu singkat Pak. Sebab kalau dibayangkan Pak, 45 tahun itu lama Bu. 45 tahun lama. Tapi kalau dijalani ternyata kan sebentar saja. Ya, sebentar saja Bu. Dak diraso rupanya umur kini Pak ala 50 apa? Ala 55 kan sebentar saja. Tapi kalau disuruh membayangkan 55 tahun itu lama tuh Pak. Tapi kalau dijalani ternyata kan sebentar. Itulah masa lalu. Dengan sifat yang tidak akan mungkin kembali lagi. Walaupun 1 menit barusan yang kita lewati itu tidak akan bisa kita kembalikan lagi. Makanya ada di dalam mahfuzat peribahasa Arab itu lan tarji'al ayyamul lati madat. Tidak akan kembali hari-hari yang sudah kita lalui. Jangankan hari-hari Pak, detik yang kita lalui saja itu tidak akan bisa kita kembalikan. Itulah sifat waktu. Ya. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menegaskan bahwa ketika Allah bersumpah dengan waktu, memberitahukan kepada kita, kata ulama, begitu besarnya nikmat waktu ini. Begitu besar nikmat waktu ini. Ya. Begitu besar. Makanya sering saya sampaikan dalam kajian Bapak Ibu, bahwa dengan waktu yang Allah berikan kepada kita, Allah ingin agar kita mampu menjadi mulia dengan sebab waktu yang Allah berikan itu. Sehingga ada hadis Nabi kan, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang terbaik itu adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Berarti kan yang awal disebut Nabi apa? Panjang umur dulu kan Pak? Waktu itu. Baru nanti baik amal. Itu kan tergantung kita lagi Pak. Ketika Allah beri kita waktu yang panjang, mampu enggak kita memanfaatkan waktu itu? Tapi di situ disebut khairun nas man tola umruhu. Sebaik-baik manusia panjang dulu umurnya.
Makanya tidak salah kalau seseorang itu berdoa minta panjang umur, boleh. Atau mendoakan agar saudaranya panjang umur, boleh. Karena Nabi pernah mendoakan agar Ibnu Abbas punya umur yang panjang. Ternyata kan memang Ibnu Abbas lebih dari 100 umurnya. Ya, tidak apa-apa ibu mendoakan umur yang panjang kepada saudara atau mendoakan kita sendiri supaya umur kita panjang, boleh. Tapi tidak perlu pakai lagu, Bu. Iko pai berampe balimu ke kafe pakai kue agi lilin tuh banyak panjang umurnya panjang. Nah itu bukan tradisi kita. Ya, kalau ingin juga mensyukuri nikmat umur silakan, berbagi dengan sesama boleh, undang anak yatim kan begitu Pak. Kalau perlu datangkan penceramah. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, itu kan tidak ada larangan Pak. Sama seperti yang saya sampaikan, kalau anak Bapak Ibu usianya sudah 7 tahun, itu boleh mengundang teman-temannya ke rumah. Boleh. Karena usia anak sudah 7 tahun, undang teman-teman ke rumah Pak. Undang anak-anak tetangga ke rumah. Ya, hadirkan ustadz untuk menjelaskan kalau anak sudah berusia 7 tahun wajib sholat. Nah, boleh. Ya kan? Murru auladakum idza balaga sab'a sinin. Perintahkan anakmu untuk sholat ketika berusia 7 tahun. Ya. Kita tidak menggunakan istilah ulang tahun Pak. Tapi ketika umurnya 7 tahun kita panggil teman-temannya, kita datangkan ustadz. Kita hadirkan anak yatim, kasih ceramah tentang wajibnya sholat di usia 7 tahun. Kan ada masalah. Nanti di usia 10 tahun Pak, undang lo kawan-kawannya balik. Ya. Datangkan ustadz Pak, kasih lagi ceramah. Kalau sudah berusia 10 tahun tidak juga sholat, orang tua boleh memukul. Wa farriquhu fil madaji, dan anak tidak boleh lagi tidur dengan orang tua. Nah, kan ada nilai positif dari usia tadi itu. Usia 10 tahun. Ya. Boleh. Kan umur itu adalah nikmat. Ya. Semoga kita mampu mensyukurinya. Bahkan saya pernah diundang Bapak Ibu usia 50 tahun pernikahan seorang jamaah. Wah, Ustadz pokoknya hadir ya habis Jumat. Acara tuh Pak hadir salah. Rupanya Pak sudah 50 tahun beliau hidup bersama. Itu namanya pernikahan emas. Awak jangankan emas, perak sama masih serak-serak ya. Uranglah sampai diame Bu sakinah mawaddah warahmah. Awak perak alun lah serak-serak. Balik kan, yuk barek menjalani hidup rumah tangga berat Pak, ya, berat. Ya. Ada pula yang bilang begini katanya, kalau sudah lewat 10 tahun, itu berarti sudah melewati bahtera yang besar, kan itu. Nyu ujiannya tuh Ustadz 10 tahun, 10 tahun apa kok ikosak lah pensiunnya tinggalnya rumah tangga. Kan ada bahasa seperti itu Pak. Kalau lah 10 tahun tuh itu lah aman, apa pula aman. Ya, sampai mati belum aman itu. Karena ujian itu berhentinya kalau sudah mati Bu. Makanya saya ketemu seorang bapak, dia sudah pensiun. Bapak enggak nampak apa di masjid lah. Ambolah lari dari rumah Ustaz. Bapak lari ya Pak. Ya ambo enggak nyohargai di istri Ustaz. Wah kan itu. Enggak dihargai. Selama aku apa enggak ada nyohargai di istri. Ya kan? Buktinya kan apa mampu bertahan tuh sampai pensiun. Di pensiun apa pandai mengecek tak dihargai istri. Atau di apa kok mungkin dalam hati ambu pangganyi. Pak ibu hati. Ini kalau lagi gaek kok ya pak ibu hati Bu. Iya mati iya Bu. Ambo dek mungkin alun gaek sih. Iya Bu, agak pak ibu hati orang gaek kau baca. Padahal persoalannya tidak pula besar Pak. Ibu hatinya kalau pensiun kok ibu-ibu kan agak kurang respect terhadap suami. Pitilah kurang. Iya. Biasa membawa banyak. Biasa ibu ayah itu Pak alai taidang pagi itu biasa. Iya Pak, kue taidang, nasi goreng. Semenjak pensiun, jangankan ke nasi goreng, air putih sih enggak. Mudah-mudahan ibu di sini tidak seperti itu. Ini yang banyak model itu Pak. Makanya kalau pensiun kok mandiri. Ya, gue ayi sendiri.
Biar makan sendiri. Kalau pensiun. Kadang ibu mau mencari apa-apa dan pensiun. Mohon maaf Pak. Tidak seperti itu. Tidak semuanya seperti itu ya Bu. Tidak semuanya. Banyak istri-istri yang tetap sayang sama suami. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini waktu. Ya. Makanya hadis Nabi tadi itu di awal disebut waktu, kemudian kan diikuti dengan pemanfaatan terhadap waktu itu kan. Khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia yang panjang umurnya, baik amalnya, Pak. Panjang umur, baik amal. Tapi definisi panjang ini seperti apa nih Bu? Berapa kira-kira disebut panjang umur seseorang itu? Susah juga ya. 70 mungkin panjang. Kalau rata-rata orang Indonesia itu kan berkisar 70 ya Pak. Bata apanya umur. Ibu lah yang paling tahu, orang kesehatan. 70 mungkin Ibu ya, 70 atau 75 gitu ya. Itu bisa dikatakan panjang umurnya Pak. Panjang umur. Berarti Allah menginginkan kebaikan pada orang tersebut. Selama dia mampu menjadikan umur yang panjang itu untuk kebaikan Pak. Memang ada juga, tidak menyalahkan juga kita istilah Bapak Ibu, tua-tua keladi. Itu tidak bagus juga istilahnya Pak. Kalau tua-tua keladi itu biasanya konotasinya negatif nih Bu. Tua-tua keladi, makin tua. Ya kalau makin tua makin baik gak apa-apa. Kalau tadi kan ada maknanya tua-tua keladi kok makin gaek Pak. Makin manantu seberangnya kok. Makin gatal lah gitu ya. Ya, makin pokoknya tidak bagus lah kan. Kan ada bahasa tua-tua keladi. Makin tua tuh kok malahan makin peranginya makin tidak bagus gitu. Berarti kan tidak memanfaatkan kebaikan yang Allah berikan terhadap umur yang panjang diberikan itu Pak. Makin tua. Saya pikir yang selingkuh itu Pak hanya anak-anak muda. Rupanya banyak loh nang gaya-gaya kok selingkuh. Nggak, ambo pikir data tentang perselingkuhan itu anak muda banyak. Rupanya banyak loh nang gaya-gaya. 50, 55. Kalau awak mengecek tak tahu digait diri kan itu. Lah 55 selingkuh je. Ini mungkin gara-gara istilah SLII. Selingkuh itu indah ya. Selingkuh itu. Gara-gara itu. Ya balon ndak keindah selingkuh itu Bu. Nyo salero condong kanan lama, lama condong kanan perai. Ya Bu ya. Kalau perai kan lama. Makanya ada orang makan bakso sedang lama makan Pak. Aduh icak-icak bertanya berapa harga baksonya Mas? 85.000. Langsung hilang seluruh makannya. Ya kan? Karena tidak perai Pak Bayu. Kan orang banyak hobi sukunan perai. Mentraktir orang tidak mau, tapi ditraktir orang semangat. Kamu mau makan gini nih? Wah, itu datang. Nyo ada dulu orang-orang model itu mau. Asalkan diajak makan, langsung tagak kamu gini. Ini sekali-sekali awak lo mentraktir orang Bu. Tidak ditraktir orang taruh aja. Salero condong kanan lama, lama condong kanan perai. Mato condong kanan rancak, rancak condong kanan punyurang Bu. Nggak, awak jale-jale Pak. Saranca itu bini awak tuh Pak. Bah kok nampak juga bini orang. Padahal kalau dinilai-nilai, ini mohon maaf ya, masih rancak bini awak. Tapi itulah nafsu itu. Suami lah gagah Pak, gagah suami. Tiba kok nampak juga suami orang ya, bukan suami yang lain. Kenapa itu? Itu nafsu tadi itu. Ya, berarti kan memang ada gitu ya. Kalau bahasa saya, orang yang panjang umur tapi tidak mampu dia mengambil nikmat umur itu untuk kebaikan, Pak. Ada seorang ibu, Pak, ditaksir usianya sudah di atas 55 karena mau pensiun lah gitu. Ternyata kan HP-nya di password. Pas ditanya oleh yang bekerja lebih muda, "Bak kok ibu password HP?" Kalau ketahuan di udah mah, berang udah kamu. Kok ada apa di dalam kok? Ya. Ya istilahnya kan ya
Masa-masa lamu ini. TTM ya, teman tapi mesra. Makanya passwordnya Pak, passwordnya tidak boleh suami mencari Pak. Ini mungkin gara-gara apa ini? Pertemuan alumni kok. Ini pertemuan alumni kok bahaya sama Bapak Ibu. Jangan main-main. Ini ada CLBK di situ, cinta lama bersemi kembali. Ambo orang rumah minta izin pertemuan alumni, yang bertanya dulu Pak, di mana pertemuan alumninya? Rupanya di pantai pakai organ, tidak bisa. Ambo kecen Pak, tidak bisa. Ya. Pokoknya larian di orang bini ambo Pak. Nyo harus siaga Pak dari awal Pak. Nyo banyak yang laki-laki kok tak kicuh di nantarang. Saya punya teman Bapak Ibu sudah 4 anak. Logikanya tidak mungkin nyetinggan di bini ya Pak. Logikanya. Apapun tidak bisa ditinggal. Nyetinggan Pak. Tinggal. Karena dia bertemu Pak dengan teman semasa SMA dulu yang masih menaruh hati sama dia. Nyetinggan Bu. Kisah nyata nih Pak. Ampe anaknya itu. Maku apa jangan terlalu percaya ke orang rumah tuh. Nggak, maksudnya yang baik, positif gitu. Makanya saya suka kalau pertemuan alumni itu Bu, tidak ada note, ikut pakai note, tidak boleh bawa suami, tidak boleh bawa pasangan. Lo acara, pakai note loh. Ya. Harusnya note itu bawa pasangan, yang tidak bawa pasangan tidak usah hadir. Nah, itu mantap. Ya artinya yang suaminya hidup bawa suaminya, yang istrinya bawa istrinya. Itu baru bagus. Ikut ada lo note, tidak boleh bawa pasangan. Kamangalah acara alumni udah kok. Nggak, jelas-jelas saja Pak. Kamanganya kok pakai not tidak boleh bawa pasangannya apa nih? Oh supaya hidup masa lalu itu lagi gitu. Keindahan-keindahan masa lalu itu. Itu kerjaan setan Bapak Ibu. Dosa-dosa maksiat yang dulu itu dihidupkan lagi itu kerjaan setan itu. Iya Pak. Kerjaan setan. Sehingga memang terasa indah Pak. Karena masa lalu itu adalah masa yang memang kalau kita tidak berhati-hati Bapak Ibu justru tidak jadi kebaikan dia. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Jadi masa lalu itu memang masa yang tidak boleh juga semuanya dilupakan Pak. Kecuali kebaikan kita pada orang lain itu perlu kita lupakan. Tapi kebaikan orang kepada kita kan tidak boleh kita melupakan. Keburukan orang kepada kita juga harus dilupakan. Tapi keburukan kita kepada orang tidak boleh dilupakan. Tidak boleh Pak. Karena itu ada nilai baik di situ. Ini masa-masa indah berdua di corocok painan juga kan. Ayo kan. Kuli salah keripui itu juga kan. Sehingga suasananya jadi indah karena memang setan itu Bapak Ibu salah satu strateginya adalah tazyin. Tazyin itu membungkus kemaksiatan dengan keindahan. Tazyin itu Bu. Ya kan? Kan maksiat tapi dibikin indah Pak. Sampai ada yang mengatakan, "Lai tahu Ustadz masa terindah sekolah itu masa SMA Ustadz." Ambo yo ndak terasu. Ambo di pesantren dulu Pak laki-laki saya sudah ada indah-indah. SMP laki-laki yo. SMA laki-laki yo. Masuk ke Politeknik Unan Bu 80 mahasiswa teknik mesin Pak. Abad 2 barusinya. Atiku laki-laki sudah. Apa yang masa indah? Indah semua kan itu ya. Masa indah. Kenapa masa SMA itu masa indah? Kenapa? Saya takutnya masa indah yang dimaksud itu ada kebebasan berinteraksi itu kan. Pergi-pergi kemana-mana itu kan yang jadi bikin indah itu kan maksiat itu gitu. Itu yang dikhawatirkan. Ya. Karena sekali lagi setan dia punya strategi namanya adalah tazyin, membungkus kemaksiatan dengan keindahan. Makanya pacaran itu terasa indah karena dia maksiat Pak. Nah, terasa di ibu yang pacaran. Kan terasa indah pacaran karena dia maksiat. Ya. Karena maksiat. Padahal istri Bapak hari ini mantan pacar Bapak. Nah, kan bisa dibandingkan itu waktu pacaran dulu dengan setelah mantan pacar ya kan. Jadi istri kita. Kalau waktu pacaran dulu kan gak main-main Bapak Ibu. Ya kan? Bapak Ci ya. Manyambarang itu Bapak Ci ya. Nah, naik sepeda motor lari gak sabar Pak Pagi 97,5. Gitu. Kancang itu. Pacaran. Karena kemaksiatan. Menikah ya Mas. Karena memang tazyin. Sepertinya Bapak Ibu setan itu rugi
kalau membikin ada pasangan hidup Pak, suami istri itu dijadikan indah, rugi setan Bu. Karena bagi suami istri keindahan bersama itu jadi ibadah, rugilah setan mengganggunya. Tapi kalau orang pacaran memang diganggu, karena itu maksiat, jadi dosa dia. Makanya Bapak Ibu sebagai suami istri paksa diri untuk romantis kepada pasangan. Karena setan berusaha Pak menghilangkan keromantisan dalam hidup berkeluarga itu. Maka paksa. Ya, yang tidak biasa macik tangan orang rumah, kalau pergi berjalan pacik tangan orang rumah itu sobat. Pegang dia. Saya teringat ada kiai di pesantren namanya Buya Khairani Kamal dari Payakumbuh Pak. Kami acok mencalik-calik dari belakang, umur mungkinlah 70-an lebih Pak. Kalau berjalan tuh memang lama gandeng orang rumah tuh sah. Erat pegang itu erat. Padahal ala gaya-gaya itu. Nah, membikin sesuatu yang baik. Itu kan. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita hidupkan Bapak Ibu. Allah memberi waktu kepada kita kehidupan. Bagaimana mengisi kehidupan ini dengan sesuatu yang baik gitu. Agar khairun nas man tola umru wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia itu adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Ada satu riwayat lagi yang kalau di takziah kita juga sering menyampaikan itu Bapak Ibu. Ada dua orang bersahabat yang sama-sama masuk Islam. Dua orang ya di zaman Rasulullah yang sama-sama masuk Islam. Yang satu itu meninggal lebih dahulu 1 tahun. Dan meninggalnya pun mati syahid. Berarti mati syahid itu kan mati berperang. Mulia itu. Ya, orang mati syahid itu mulia Bu. Langsung masuk surga tanpa hisab. Kecuali ada hutang. Itu bahayanya hutang tuh. Ya, mati syahid pun menjadi terhalang gara-gara hutang. Maka hutang ibu jangan berserak-serak. Ya berserak-serak. Kok ada ibu tuh tangga berserak sendiri. Awat. Orang mati syahid saya jadi masuk surga gara-gara hutang. Ibu bawa hutang berserak loh. Contoh. Ya kan ada yang tasawuf kadang-kadang berserak. Istilahnya terlalu banyak hutangnya Pak. Makanya istilahnya berserak. Ya, mati syahid dia. Yang satu lagi mati 1 tahun setelahnya. Matinya hanya di mana? Matinya hanya di atas tempat tidur Pak. Tapi sahabat melihat di dalam mimpinya, kenapa yang duluan masuk surga itu adalah sahabat yang mati 1 tahun setelahnya dan matinya tidak mati syahid, walaupun keduanya masuk surga. Apa jawaban Nabi? Mau dikemanakan solat-solat yang dilakukan oleh orang yang satu ini, yang satu lagi sudah tidak lagi selama 1 tahun. Kan banyak tuh Pak, 1 hari saja 5 kali. Kok setahun? Mau dikemanakan ibadah puasa yang dilakukan oleh yang satu ini, karena 1 tahun kan bertemu puasa Ramadan sekali. Yang satu lagi enggak. Maka beda di antara keduanya seperti langit dan bumi. Maka Bapak Ibu, kita diberi Allah umur yang panjang Pak. Teman kita saja boleh jadi 5 tahun yang lalu sudah dipanggil Allah. Ya, ada yang 3 tahun. Kalau pertemuan kita dengan teman kan delay tadanga kawan awak lapai dulu. Lapai cicip. Jangankan Bapak Ibu yang usianya di atas saya ya. Angkatan saya saja sudah ada yang meninggal. Karena kan mati kau kan mumbang jatuh kalapu jatuh. Jadi kalau Allah memberi kita umur yang panjang berarti Allah ingin kita menjadi orang yang baik Pak. Ternyata duluan masuk surga dia kan. Dalam mimpi tadi diterjemahkan oleh Nabi, mimpi tadi benar adanya. Kalau hari ini kan tidak ada Nabi Muhammad, sehingga kalau ada orang bermimpi memang tidak bisa kita memastikan kebenaran mimpi itu. Tapi kalau dulu kan ada tempat bertanya kan. Walaupun ada sebuah acara saya lihat di sosial media, itu di Timur Tengah acara saya tidak tahu persis, ada seorang syekh, ustadz yang menafsirkan mimpi itu dia. Saya melihat beberapa kali cuplikan, tapi saya tidak tahu apakah itu bisa dipegang ya. Ya, tafsir mimpi dari jamaah ya dimanapun sedunia sepertinya Pak. Ditanya, dijawab terus sama saya itu. Saya belum bisa menyimpulkan apakah itu bisa dipegang gitu. Apakah memang ada yang mampu menafsirkan mimpi? Karena kalau yang mampu menafsirkan mimpi itu kan Nabi Yusuf, mampu menafsirkan mimpinya. Kalau Nabi Muhammad memang wahyu Pak.
Jadi orang bermimpi diceritakan ke Nabi, Nabi bukan penafsir mimpi, wahyulah yang menjelaskan kepada Nabi, mimpi orang itu ini artinya. Jadi hari ini kalau ada sok-sok penafsir mimpi bahaya juga. Penafsir mimpi. Ya, tapi ada juga kalau menurut Ibnul Qayyim mimpi itu yang memang pendapat beliau memang benar gitu. Pertemuan ruh dengan ruh orang yang hidup itu dalam kajian Ibnul Qayyim memang betul. Jadi kalau ada seseorang bertemu dalam mimpinya orang tuanya, itu artinya kata Ibnul Qayyim pertemuan ruh antara ruh orang tuanya dengan ruh anaknya. Tapi dalam mimpi, kan di Al-Quran ada. Nanti ruh orang tuanya dikembalikan ke tempatnya, ruh anaknya dikembalikan lagi ke jasadnya. Bangun dia pagi hari, lalu dia cerita bahwa saya tadi malam bermimpi dengan orang tua. Pendapat Ibnul Qayyim itu pertemuan ruh dengan ruh. Ini pendapat beliau. Ya, maka mudah-mudahan kalau ada ibu, bapak yang orang tuanya sudah meninggal dunia kemudian bertemu di dalam mimpi, itu adalah sebuah kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Pendapat Ibnul Qayyim. Ya. Nah, jadi bapak ibu jamaah dirahmati Allah, ya kan? 1 tahun saja Pak seperti langit dan bumi. Kadang iri juga kita bapak ibu. Cemburu kan boleh saja. Cemburu, kedengkian itu kan boleh bapak ibu terhadap 2 hal ya. Dengki terhadap orang yang diberikan ilmu Al-Quran, lalu Al-Quran itu diamalkannya, itu boleh bapak ibu cemburu kepada orang itu. Boleh. Bako ini bisa baca Quran ti wakatu, duduk bisa juga baca Quran tagak, kadang di apa bisa juga nyu malafaz kok di awak kok indah gitu. Itu cemburu seperti itu boleh itu. Ya. Kenapa kemudian boleh cemburu kepada orang yang diberikan harta, Pak. Lalu harta itu disedekahkannya, itu boleh cemburu tuh. Bako tiba di kawan ko pamurah wanah ya kan. Murah sekali gitu. Ya, memberikan hartanya itu kepada orang-orang. Awak kadang dun sana lah nelpon berkali-kali dari kampung Pak, dari yang kek nyebiti keluar. Ada yang kek. Pak kok tiba di orang murah bana. Ya, yang paling dermawan di dunia ini Bapak Ibu tersebutkan adalah Abu Bakar As-Siddiq, Pak. Ya, kalau dalam sejarah itu Abu Bakar As-Siddiq karena dia bisa memberikan hartanya itu seluruhnya. Kalau Umar di bawah itu. Tapi yang paling dermawan lagi adalah Nabi Muhammad. Di atas kedermawanan Abu Bakar As-Siddiq. Makanya di hadis itu kedermawanan Nabi itu seperti angin yang berhembus. Ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah itu boleh. Yang saya maksud ini ketika kita melihat ada orang-orang yang dimatikan Allah, Pak, dalam keadaan baca Quran. Sedang lama baca Quran, Pak, mati. Iya cemburu ambo Bapak Ibu. Ambo teragak lo mati mau dia. Ustadz Yahya Waloni kepatang itu cemburu ambo. Ini mu'allafnya Pak. Ndak lo lahir dari orang yang beragama Islam. Tapi meninggal beliau itu sudahlah di hari Jumat ketika khutbah, Masya Allah. Yang menyolatinya ndak lo tanggung banyaknya Bu. Yang mengantarkan wah. Ya cemburu saya. Dulu yang membuat saya cemburu itu Ustadz Jeffrey Al-Bukhari Pak. Saking ramainya tuh ya Allah. Apakah saya juga seperti ini akan diantarkan oleh umat suatu saat nanti? Cemburu saya Pak. Kemarin Ustaz Yahya Waloniku bikin cemburu ambo. Cemburu saya. Begitu banyak umat yang mengantarkan beliau tuh. Meninggalnya pun tidak main-main. Itu kecemburuan. Dan itulah yang disampaikan oleh Ibnu Katsir. Seseorang akan dimatikan Allah berdasarkan kebiasaan dia ketika hidup, Pak. Jadi kalau beliau dimatikan saat ceramah, memang kebiasaan beliau memang ceramah, Pak. Berapa kali ke Padang beliau nih, Bu? Ya berapa kali, Pak? Tidak ada meminta 1% pun tidak ada deh. Pokoknya siapkan di mana saya mau ceramah. Siapkan saja. Ya donasi dikumpul itu lain hal. Yang penting beliau mau di mana ceramah. Sering sekali kepadanya. Dan betul apa yang disampaikan Ibnu Katsir. Seseorang akan dimatikan berdasarkan kebiasaan dia ketika hidup. Maka kalau terbiasa maksiat Bapak Ibu, siap-siap saja nanti matinya saat bermaksiat. Tidak malu waktu Pak. Mati dalam saat bermaksiat, berapa malu anak, berapa malu istri Pak. Nyosabui lo awak tuh. Kece awak pola elok juga Pak aja. Kironya mau diriku mati aja. Ya. Kan mati itu berdasarkan kebiasaan Pak. Kalau kebiasaan itu tidak bermaksiat Pak,
Walaupun ke tempat maksiat sekalipun tidak juga mati di situ kan, itu ya pendapat ulama. Cuman hati-hati juga. Saya pernah bertemu dengan beliau, ambo menyebut beliau Pak Haji, Pak. Tapi hari ini saya mulai memanggil Pak Haji atau Bu Hajah. Sudah mulai saya menghilangkannya, Pak. Bahkan di masjid ustadz yang saya undang biasanya pakai haji, saya tidak sebut haji lagi. Karena haji itu tidak perlu disebut. Tidak perlu. Kalau haji disebut nanti orang bikin bapak puasa, titel nama bapak di depan S. Apa arti S? Soim, orang yang berpuasa. Boleh kan? Kalau orang pulang haji bisa H, orang puasa kenapa tidak boleh S? Boleh lah. Besok tambah nama saya di depan S. S tambah lagi M. M itu apa? Bukan Muhammad, Muzaki, orang yang berzakat. Ambo kan ada zakat fitrah. Walaupun belum haji. Kan lucu juga jadinya Bapak Ibu. Kalau H dikasih, S dikasih, M dikasih, jadi apa? Enggak, kalau orang pulang haji boleh dikasih H, Pak. Orang sholat juga boleh dikasih di depan namanya itu. Ya mau S lah, mau M terserah lah kan, boleh dikasih. Kalau enggak hilangkan saja semua. Makanya saya katakan, saya enggak mau lagi Bapak Ibu memanggil orang yang baru pulang haji itu dengan Pak Haji atau Bu Hajah, kecuali nalah biasa mengimbau. Yang lah biasa kok merubahnya payah loh. Nyolah biasa mau mengimbau Bu Hajah kan, abian lalu. Yang ke depan enggak mau lagi saya, Pak. Kalau namanya Bu Eni, pulang bananya dari Makkah, ambo tetap mengimbaunya Bu Eni. Ada Bu Eni sih. Ada ya. Oh iya, mohon maaf saya terpakai nama Ibu. Kalau Bu Latifah ya Bu Latifah. Pak Amran ya Pak Amran. Enggak ada Pak Haji dah. Enggak ada. Karena kalau Bapak Ibu baca, panggilan haji adalah warisan kolonial Belanda. Silakan Bapak Ibu baca. Warisan kolonial Belanda itu, Pak. Untuk memata-matai orang yang pulang haji supaya tidak memberikan motivasi semangat persatuan. Maka dia haji, Pak, dipantau, diawasi. Tidak perlu pakai H. Dan ada yang bisa merusak nanti Bapak Ibu dengan H ini. Karena kita pernah mendapatkan seorang bapak tidak mau menandatangani ya sebuah surat, Pak, gara-gara ada tertinggal titel namanya. Tapi bukan titel pendidikannya yang tinggal, Pak. H itu nanti tinggal H. Nggak punya tanda tangan, Bu. Tolong diperbaiki lagi suratnya. Rupanya H nanti enggak. Coba enggak rusak ibadah awak gara-gara itu tuh, Bu. Karena membiasakan pakai H. Ya. Orang menyumbang, Pak, ibadah kurban, tetangga sebelah nyebut di pengurus H, tiba dinyu indak. Enggak tahu pengurus tuan haji. Ya sebab tetangga sebelah haji nyebut H, tiba di awak indak nyebut H. Aku berarti pengurusku enggak tahu ambo haji. Itu. Akan akhirnya Bapak Ibu jadi merusak juga ibadah kita gara-gara pakai H ini, Pak. Iya. Sebenarnya ustadz-ustadz nasional sekarang, Pak, enggak ada dipanggil H. H itu enggak ada. Coba Adi Hidayat, mana dikasih HH di depan? Enggak ada. Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Khalid Basalamah, mana ada pakai Haji Khalid Basalamah? Enggak ada. Enggak ada, Pak. Ustadz Syafiq Riza Basalamah enggak ada disebut Haji, enggak ada. Apalagi di pusatnya di Mekah enggak ada Haji Sudais. Lucu loh bunyinya, Pak, Haji Sudais, Syekh Sudais ya. Ya kan? Syekh Ruhaili ya. Kan Syekh Ruhaili ini yang mengomentari jamaah haji Indonesia. Ya. Syekh Ruhaili ya, Profesor Ruhaili. Yang menyampaikan jamaah haji Indonesia suka selfie. Seketek selfie, seketek selfie. Ya kecen ibadah haji kok selfie. Posting tiok sabanta, namun 5 kali semalam posting. Ya, akan jadi apa juga ibadah kita jadi. Baik, Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, ya. Alun masuk kapan ya? Belum ya? Baru poin 1 ya, tapi sudah jam 9. Ada. Ya, Ibu Bapak mau aktivitas lagi soalnya. Pengantar saja dulu ya. Itu baru pengantar. Isinya kita cari waktu yang lain. Tapi saya simpulkan saja Bapak Ibu, itu kan memang sudah masuk sebenarnya kepada apa yang Allah firmankan tadi. Kalau kita ingin waktu yang Allah berikan itu mendatangkan kebaikan, karena Allah pengen, Pak, tidak ada waktu itu yang membuat sial itu tidak ada. Tidak ada. Maka sekali lagi, la tasubbud dahar fa innallah huwad dahar. Jangan mencela waktu, karena mencela waktu itu berarti mencela Allah, si pemilik waktu.
Makanya kalau ibu ditanya, "Bah, kok ibu dak memparalen anak bulan kini?" Jangan lai. Nyo bulan Muharram kok kecil orang, dak boleh awak memparalen anak. Berarti ibu mencela Allah itu. Karena ibu seolah-olah mengatakan bahwa bulan haram itu bulan sial. Dak boleh itu keyakinan seperti itu. Itu keyakinan yang mencela Allah. Ya, sampai dia bilang kalau batanam Ustadz di bulan-bulan haram kok tidak menjadi padi. Ibu hati-hati itu ibu mencela Allah itu. Seolah-olah waktulah yang membuat tanaman padi ibu itu tidak berkembang. Salah ibu itu. Padi itu tidak tumbuh, tidak berkembang, mungkin pupuknya kurang atau tempat menanamnya tidak bagus. Itu iyalah. Atau mungkin tanahnya angin, Pak. Tanah nanangi bukan hari kuah, bukan angin dalam maksud tak bagus ya. Sampai ada saya sampaikan jamaah Pak, tak mau jalan-jalan sebelum Idul Adha karena sebelum Idul Adha kok angin. Coba cari kecelakaan terjadi di mana-mana, itu. Nyepas lo banyak kecelakaan. Tapi jangan dihubungkan dengan waktu. Waktu itu milik Allah, tak boleh Pak. Tapi kalau ibu bilang tanggal cantik boleh enggak? Boleh, tapi itu bukan dari Allah ya. Tanggal cantik yang bikin Shopee itu menurunkan harga-harga itu. Saya jadi tahu juga. Kece anak Bi kalau mau beli Bi tanggal cantik. Kapan tanggal cantik? Nah, ada besok tuh Bi. Kan itu, tanggal 6 bulan 6 2026 tuh lama. Kalau ke Batang kan 77 ya. 6677 tanggal cantik. Murah itu kalau belanja di Shopee. Kiranya yo Pak. Baru tahu Bang Buhir. Ya kan tanggal cantik gitu ya. Boleh saja kan tidak masalah. Kalau mengatakan tanggal cantik berarti kan menghargai waktu lah bahasanya. Makanya ada yang keberalik itu besok Pak lanyo apa tuh? Lanyo agendakan 6/6/2026. Mungkin boleh jadi ada Bapak Ibu yang memang anaknya pengennya beralik di tanggal 6 bulan 6 2026. 66 saja. Ya, silakan kan itu. Nah, jadi menghargai waktu boleh, tapi mencela waktu tidak boleh. Bahwa dalam Islam ada waktu yang lebih utama dibandingkan yang lain, iya Bu. Yang nilai keutamaannya lebih bagus dibandingkan waktu yang lain. Salah satunya apa? Bulan-bulan haram itu lebih utama dari bulan yang lain. Sekarang kita di bulan apa nih? Zulhijjah. Zulhijjah ini bulan haram. Bulan haram ini Ibu, kalau kita beramal kebaikannya dilipat gandakan melebihi bulan yang lain. Ambillah peluang itu. Termasuk juga ada waktu antara azan dan iqomah. Itu memang Allah tinggikan nilainya. Waktu yang diijabah doa. Iko orang azan jo iqomah mau ta ibu-ibu di belakang. Cek jamaah Pak Ustadz kaji juga seketik tuh Ustaz. Wah kan iko lah request dari pengurus. Sebab ibu-ibu kok antara azan jo iqomah indak dak berdoa itu aja. Mau tanya di belakang. Entah ibu-ibu di mana nih. Nah, ada tuh. Itu waktu ijabah. Ada satu lagi. Kalau Ustadz Adi Hidayat membahasnya kan waktu sahur ya. Ya waktu sahur itu waktu yang baik untuk istighfar. Awak kadang-kadang waktu sahur kok masih di kamar mandi kan itu. Masih berwudu masih bersiap-siap. Sehingga tidak mampu memanfaatkan waktu menjelang waktu sahur. Sahur itu kan 15 menit menjelang subuh. Artinya begini Bapak Ibu, kalau dapat 15 menit menjelang subuh kita sudah siap. Ya, banyak bisa sholat, bisa beristighfar dan tinggal pergi ke masjid. Karena kebiasaan kita ke masjid itu kalau sudah azan, baru ambil wudu, itu basera. Ya, kecuali yang 4 yang tidak akan rugi. Pertama iman, yang kedua amal soleh, yang ketiga saling berwasiat dalam kebenaran, dan yang keempat saling berwasiat dalam kesabaran. Dan waktu akan kita sambung lagi. Saya buka diskusi dan tanya jawab kalau ada agak 1-2. 1 atau 2 saja. Ya, tapi 1 atau 2, pilih aku atau dia, jangan itu yang dinyanyikan. Iya, kok nyanyi itu loh kan itu. Ya, ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup? Ya, baik. Semoga bermanfaat kajian kita pada Jumat pagi hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.